Oke, kalau dari Pak Ganjar sendiri untuk KIPI-nya berarti tidak ada keluhan yang keluhan yang cukup parah ya Pak, termasuk gejalanya ringan saja ya Pak ya, seperti itu? Ya awalnya saya pikir apa pegelnya lama, ternyata enggak juga. Terus saya pikir akan terjadi apa lagi ya? Demam enggak juga. Terus saya merasa lapar aja Mbak, beneran itu merasa lapar. Saya pikir ya karena saya belum sarapan atau apa kok nggak anu ya, rasanya perut nggak enak, lapar. Terus setelah itu apa ngantuk gitu. Jadi Karena setelah laparnya saya ngalahin divaksin saya sakitnya ya Pak ya keliling, gitu? keliling ke beberapa puskesmas, rumah sakit, ngelihat acara yang saat itu dilakukan ya, yang tahap pertama, yang kedua juga begitu. Nah ternyata pada saat sehari setelah itu saya ketemu Kapolda sama, Pak Gub, serius loh Pak, saya juga lapar katanya. Oh ternyata penyakit kita sama. Mungkin itu kipinya gitu mungkin. Jadi catatannya buat semua yang belum vaksin mungkin. Cerita Mbak, bisa cerita untuk anak-anak deh. Jadi catatannya mungkin kepada yang belum vaksin mungkin sebaiknya makan dulu ya biar nggak kelaparan setelah vaksin nanti. Jangan-jangan dia ya. Baik Pak, ini terkait dengan perkembangan vaksinasi di wilayah Jawa Tengah. Bisa Bapak ceritakan bagaimana perkembangan dan tata laksana vaksinasi di Provinsi Jawa Tengah? Ya alhamdulillah sih sudah di atas 70% dan masih berjalan terus-menerus sampai dengan hari ini. Dan saya memang meminta pantauan harian. Jadi pada saat pertama kali kita melakukan vaksin, saya tanya, bicara sama dokter, sama tenaga kesehatan, apa sih sulitnya menjadi vaksinator? Emang perlu pelatihan? Saya bilang gitu. Kan cuma nyuntik aja. Hampir semua mengatakan tidak Pak, kami siap. Lalu saya ketemu yang sedang melakukan vaksinasi, para vaksinator itu, saya tanya, Pak Anda sudah vaksin berapa orang? Ya kira-kira sudah 60 Pak gitu. Oh sudah 60. Kalau Anda berdiri, nunggu orang datang suntik, tunggu lagi suntik sampai 100 Anda kuat ya? Saya rasa itu nggak ada soal Pak buat kami kan. Buat kami ini biasa saja kok. Nah pada saat saya menemukan gini, termasuk yang terjadi di puskesmas, maka langsung kita hitung-hitungan. Saat itu saya komunikasi dengan Pak Menkes juga, lalu kita genjot. Puskesmas minimum 1 hari 50, rumah sakit minimum 200. Tahu nggak Mbak kemarin? Rumah sakit yang saya pakai untuk saya disuntik di Rumah Sakit Tugurejo, itu sekarang sudah mentargetkan 400 per hari. Jadi artinya sebenarnya percepatan itu bisa dilakukan. Saya terkejut juga ketika kemudian kemarin rilis dari Kemenkes, oh ternyata yang vaksin pertama dari 50 kabupaten kota yang ada, Pak Ganjar ini 20 semua dari Jawa Tengah loh Pak gitu. Oh iya, saya malah kaget. Maka terus kemudian itu menjadi makin semangat. Saya kasih penghargaan lah 5 terbaik dari kabupaten kota yang ada, wali kota, Ibu Bupati, Anda ternyata yang the best. Tolong Anda gas lagi. Terus saya announce ke publik dan ternyata membuat yang lain nggak enak. Maka ada satu kabupaten besar di Jawa Tengah, tapi dia kecil sekali serapan vaksinnya ke nakes itu. Begitu ini saya umumkan, Mbak, ngelompatnya langsung pada hari itu bisa 100%. Jadi artinya ternyata ini bisa membangun semangat kawan-kawan yang di lapangan gitu. Wah luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, berapa Pak target vaksinasi di Jawa Tengah saat ini? Kalau targetnya dari seluruhnya nih ya, seluruhnya masyarakat Jawa Tengah kita sekitar 24.500.000 kira-kira segitu. 24 Kalau juta. Yang dari sasaran vaksinasi untuk yang nakes 171.105. Jadi kalau kondisi sampai dengan tanggal 31 kemarin 71%, terus kemudian 1 Februari vaksinasi 1 sudah 71,21, untuk vaksinasi 2, 2,14%. Jadi kondisinya sampai dengan tanggal 1 kemarin seperti itu. Baik, Pak, untuk prioritas vaksinasi itu sendiri kan untuk nakes ya Pak yang diutamakan. Bagaimana dengan nakes di Jawa Tengah? Dalam persentase keikutsertaan itu kan di Jawa Tengah ini cukup tinggi Pak. Seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Ya, kalau dari target yang 171.105 itu yang kita kejar. Ya kemarin hanya ada sedikit problem ya. Problem pertama waktu itu soal akses.
Dan kementerian begitu membuka, udah Pak Gub nggak apa-apa, tulis dulu pakai Excel, kirim. Yang penting sesuai dengan database yang ada. Siap. Pak Gub ada tambahan nggak? Ada. Ya sudah tambahnya dimasukkan, tapi tidak untuk sekarang. Kita masukkan. Jadi sebenarnya dari target itu saja dulu, itu akan cukup bisa kita ngebut begitu. Nah yang sekarang kita sudah siapkan, kalau senario percepatan ini bisa dilakukan SDM-nya siap, tempatnya sudah siap, dan tidak sulit ternyata, maka insya Allah minggu depan kita sudah akan masuk pada yang tahap pelayan publik gitu ya. Sehingga kalau pelayan publik memang karena itu TNI, Polri, ASN semua yang ada di jajaran pemerintah, maka saya tadi pagi sudah siapkan nakesnya, vaksinatornya, nanti siapkan tempat-tempatnya. Saran saya memang ke masing-masing dinas. Nah, saya minta seluruh pemimpinnya, saya minta untuk bertanggung jawab. Kami di Pemprov, seluruh kepala dinas saya perintahkan Anda bertanggung jawab untuk seluruh pelayan publik di tempat Anda. Saya mau targetnya nggak lama-lama, jangan lebih dari seminggu. Maka Anda bisa melakukan percepatan. Nah, percepatan yang bisa dilakukan sebenarnya self-assessment. Ada 16 pertanyaan yang kemarin diberikan itu, kalau itu bisa diisi sejak dari awal, maka ini akan sangat membantu. Sehingga pada saat datang, tinggal ditensi, ya, menyampaikan informasi, langsung tensi, langsung suntik begitu. Sehingga itu akan langsung bisa dilakukan percepatan. Kalau waktu saya kemarin agak lama, soalnya banyak gaya gitu loh. Masuk di kamera, masuk kedua, kamera lagi, komentar lagi, masuk tempat ketiga, nunggu di komentar lagi, keempat, lihat ya, ini masih dalam segel, terus kita ambil ya satu-satu. Oke, Pak Gubernur sudah siap, takut apa enggak? Dramanya kebanyakan kemarin. Nah kalau kan tidak ya, nggak usah pakai drama gitu maksud saya, langsung saja disiapin datanya, ayo antri gitu. Jadi saya melihat yang di rumah sakit tentara juga begitu, antri semua langsung dipanggil gaya tentara, masuk gitu. Langsung, mana alatnya? Cus, pergi, gitu aja. Kalau kita pakai dilus-elus ya, setelah pakai itu, alkoholnya, terus kemudian disuntik pelan, dicabut, pegang dulu sebentar, ditempelin kayak penahannya sebentar gitu ya. Kalau yang tentara enggak saya lihat kemarin, masuk cuma di set-set, cek, wus gitu, pergi, wus. Jadi menurut saya itu jauh lebih cepat. Nah ini kami rekam semuanya agar sebenarnya pengalaman di nakes ini sudah cukup buat saya untuk nanti bisa kita gelindingkan percepatan di semua tempat. Saya hanya pesan saja sebenarnya Mbak, agar cold chain-nya betul-betul diperhatikan. Karena vaksin ini sangat terbatas dan ini menjadi diskusi yang sangat juga ramai, maka betul-betul kualitasnya dijaga. Jangan sampai rusak, karena kalau rusak nanti itu tidak manfaat. Sebenarnya itu saja. Jadi kita sampai dengan tadi pagi udah nyiapin skenario untuk pelayan publik begitu. Baik Pak Ganjar. Nah Pak, ini kan vaksinasi ini adalah satu hal dalam kita menangani COVID-19. Namun selain itu perlu ada usaha-usaha lagi yang perlu kita lakukan dalam penanganan COVID-19, termasuk juga dengan pemulihan ekonomi. Bagaimana di Provinsi Jawa Tengah sekarang ini berlangsung Pak? Sorry, yang terkait dengan apa? Penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi di sana. Ekonomi ya, kalau ekonomi sebenarnya kalau kita melihat kondisinya pasti terganggu. Pasti terganggu. Maka makronya kita mencoba sekarang pendekatannya kita rubah. Kalau dulu mama kita bicara investasi, ada gathering, ada meeting, sekarang enggak. Langsung kita list dari seluruh yang pernah berkomunikasi dengan kita atau pernah membuat komitmen, terus kita datangi satu persatu. Malah kemarin dari hasil BPS kita bisa naik 100% lebih gitu. Karena apa? Ternyata banyak sekarang investor kelas kecil. Nah yang kecil ini seringkali tidak pernah dihitung dan ternyata nilainya sangat tinggi sekali. Ini yang ada gitu ya. Termasuk yang UMKM kita dorong sekarang entrepreneur baru, termasuk kartu prakerja yang kemarin sudah turun, sekarang lagi kita dampingi agar mereka bisa mandiri. Itu menurut saya yang hari ini menjadi prioritas juga buat kita. Oke, artinya dengan adanya upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Jawa Tengah, masyarakat semakin merasa secure gitu Pak, aman dan nyaman dengan kondisi sekarang. Dan sudah mulai menyesuaikan. Lalu bagaimana dengan datangnya vaksin dan pendistribusian vaksin ini? Apakah dengan adanya vaksin ini reaksi masyarakat ini menjadi lebih tenang lagi Pak?
terhadap Ya, kalau COVID-19? ada dua yang kita mesti hati-hati. Yang pertama saya senang asumsi awal yang dibangun dulu banyak orang menolak dan sebagainya patah itu, udah patah itu. Ketika Presiden sendiri memulai perintahkan hari berikutnya para gubernur dan Forkompimda, Presiden juga ditemani oleh tokoh-tokoh begitu ya, patah semua. Tahu Mbak apa yang terjadi sekarang di daerah, para ulama umpama langsung angkat tangan, Pak, kita didahulukan saja Pak, begitu. Terus guru-guru, Pak kita juga iya Pak. Nah sekarang bahkan sudah muncul permintaan-permintaan pada kami, Pak kami mau loh Pak beli Pak. Kami mau, Bapak di perusahaan kami ya, kami siap. Karena memang dia perusahaannya besar gitu. Di Jawa Tengah banyak perusahaan besar kan. Izinkan saja kami bisa mengakses Pak. Jadi sebenarnya dalam konteks ini, gratis untuk rakyat tentu bagus. Tapi sebenarnya terhadap mereka yang ingin mendapatkan satu percepatan penting untuk kita pikirkan. Ya swasta dikasih peran, terus kemudian membeli itu boleh, mungkin harganya bisa kita patok, sehingga ya tentu tidak rugi, ada keuntungannya, dan orang mau membeli dengan kesadaran. Artinya itu situasi yang bagus. Ya saya ngobrol sama anak-anak itu di YouTube, di IG saya sampaikan, kamu takut nggak? Enggak Pak. Bahkan tadi saya barusan juga beberapa menit yang lalu sebelum acara ini ketemu dengan anak-anak SMA, kurang lebih ada 1000-an begitu, webinar begini kita tanyakan, kita sampaikan kepada mereka proses vaksin ini, pertanyaan hampir semua sama, kapan Pak kami? Karena ada efek berikutnya Mbak, efek berikutnya adalah mereka memang secara hati sekarang merasa nyaman, karena apa? Sudah divaksin. Tapi nanti efek negatifnya, saya khawatir kalau sudah divaksin, terus mereka tidak disiplin. Maka ini kampanyenya harus bersama. Jadi meskipun Anda divaksin, protokol kesehatannya tetap dijaga. Sampai kapan Pak? Ya nggak usah banyak-banyak lah. Sampai 100% divaksin semua, saya bilang begitu. Sehingga herd immunity-nya itu betul-betul tercover dan orang akan merasa betul-betul ini nyaman. Harapan kita nanti kalau itu sudah ada indikasi nyaman dan itu ditunjukkan dengan kurva yang sudah menurun dan sebagainya, ya biar peluitnya ditiup oleh Presiden. Indonesia aman, silakan dibuka, begitu. Tapi sebelum itu terjadi, jangan coba-coba. Bahkan di weekend ini masih jadi kontroversi, saya sampaikan, PPKM tidak efektif, Pak Presiden menyampaikan seperti itu. Dipergunjingkan, tuh PSBB nggak efektif, sekarang PPKM nggak efektif, pemerintah nggak konsisten. Kalau saya nih Mbak ya, sebagai orang di daerah, pemimpin di daerah, kalau Presiden mengatakan seperti itu artinya kita udah nggak bisa tidur semua. Kita mesti cari effort yang lebih baik, kita mesti cari cara, dan kita tidak boleh menyerah. Jangan sampai menunggu, Pak Presiden petunjuknya apa? Nggak bisa. Dengan era otonomi seperti ambil inisiatif. Maka saya coba, kok iya ya, pertama, ya di Jawa Tengah lumayan. Kemarin yang pertama kita agak bisa membaik. Terus yang kedua ini lumayan lagi, agak bisa membaik lagi. Tapi di beberapa tempat, kok masih ada yang meningkat. Ada apa ini? Kita konseling satu persatu, langsung saya rapatkan dengan Bupati Wali Kota. Kita tes yuk. Tanggal 6, 7, Jateng di rumah judulnya. Saya minta partisipasi publik, toko-toko yuk tutup 2 hari saja. Tempat wisata tutup toko 2 hari saja. Terus kemudian pasar tutup 2 hari saja. Pasarnya tutup, kita semprotin semuanya. Jadi yang kontra langsung bilang begini Mbak. Pak, kalau cuma 2 hari nggak ngefek Pak. Oh iya, saya maunya 14 hari. Tapi kan kamu pasti nggak setuju kan? Gitu. Maka kita latihan 2 hari dulu. Jangan latihan banyak-banyak dulu. Kan PPKM-nya masih ongoing nih. Jadi sebenarnya improvement inilah yang kita lakukan agar masyarakat paham. Sakit dulu sekarang, tahan dulu, nanti setelah itu sembuh, maka Anda bisa main, ekonomi bisa pulih lagi seperti sebelumnya. Tapi kalau ya mohon maaf ya, seperti ini nanti disebut, kayak Pak Presiden bilang, kita tidak bisa konsisten seperti itu. Kalau saya udah nggak bisa tidur Mbak, diomongin gitu. Ini seperti dulu pemimpin zaman dulu ya, cuman gini aja. Itu kita sudah tahu artinya gitu. Nggak perlu dicolokin lah kira-kira gitu. Baik Pak Ganjar. Pak Ganjar tadi merespon pernyataan dari Bu Siti Nadia terkait penyaluran dan distribusi vaksinasi ke daerah-daerah seperti ini. Tadi kan Pak Ganjar sempat menyebutkan bahwa Pak Ganjar sendiri melakukan segala cara untuk nge-boost supaya vaksinasi ini bisa tepat sasaran dan juga targetnya terpenuhi. Apa sih Pak kiat-kiat yang Bapak lakukan di Jawa Tengah mungkin bisa menjadi inspirasi dan juga masukan bagi daerah-daerah lain Pak? Yang pertama komitmen mau apa enggak gitu.
Kalau sudah ada komitmennya nggak ada yang sulit. Yang kedua diawasi. Apalagi yang melaksanakan ini kan kawan-kawan PNS ya, ASN ya. Kawan-kawan itu profesional semua. Sehingga ketika bilang, saya besok mau lihat, tolong dilaporin, yang di bawah 50% siap-siap, saya bilang begitu. Itu udah langsung ngomong semuanya, siapa gitu. Langsung dia sampaikan. Jadi sebenarnya achievement motivation mereka ada kok semuanya, tinggal kita semangati, kita siapkan fasilitas, SOP-nya jelas, datanya jelas, langsung timetable disiapkan, genjot begitu. Terus saya suka nengok Mbak, saya nengok keliling, gimana? Saya besok ke sana ya, Pak tengokin tempat kita dong Pak. Nah begitu dia bilang tengokin tempat kita, sebenarnya dia akan well prepared. Setelah itu biasanya saya angkat ke media, saya ceritakan, ya terus kemudian kita kasih contoh. Dia bisa, dia kerjakan itu dengan baik, dan kemudian saya yakin yang lain bisa. Terus kita compare kepada yang lain, dan yang lain ternyata kami juga bisa Pak. Itu buat kami tidak sulit, good gitu. 2 sampel itu aja Mbak, maka bahasa sudah selesai. Maka kalau kemudian saya melihat, oh Jawa Tengah semua bisa tinggi dan rata-rata tinggi semua gitu, maka saya udah tenang aja. Maka ini sudah berjalan sistemnya. Nah, tinggal kita kontrol terus-menerus. Jadi hampir tiap hari saya coba berkeliling untuk melihat. Ya kadang-kadang kalau rapatnya penuh nggak ada ya sudahlah. Sore masih ada nggak? Waduh Pak ini sore sudah nggak ada ya wes. Tapi besok pagi pasti saya tengok. Carikan puskesmas terdekat, carikan rumah sakit terdekat, terus saya nengok-nengok. Gitu Mbak. Ya kayak orang kurang kerjaan tuh loh Mbak. Lalu Pak, ada nggak sih Pak bentuk apresiasi yang Bapak berikan sebagai kepala daerah terhadap nakes yang sudah antusias untuk mengikuti program vaksinasi ini Pak? Yang saya kasih penghargaan kemarin kabupaten kota dulu. Jadi 5 terbaik setelah kementerian mengumumkan langsung saya buatkan sertifikat. Saya berikan kepada mereka. Hadiahnya apa Pak Ganjar? Hadiahnya belum ada, hadiahnya kertas dulu. Nanti kalau ada sesuatu dan itu diperlukan, bukan tidak mungkin akan kita programkan untuk tempatmu. Silakan nanti ditentukan. Saya sampaikan seperti itu agar bisa bersemangat begitu.